Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Balu Rifki, NIM 20233037. Mata kuliah Komunikasi Perpajakan, Program Studi Manajemen Pajak. Tugas ini saya buat untuk melengkapi tugas pertemuan ke-6. Baiklah, saya akan mulai presentasi. Judulnya yaitu keterampilan membaca, mendengar, menulis, dan berbicara. Yang pertama, keterampilan membaca atau reading skills. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis bersifat reseptif. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengar dan berbicara. Tetapi pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan mendengar dan berbicara. Dalam keterampilan membaca, kita harus menguasai keterampilan mikro, atau diantaranya yang pertama, mengenal sistem tulisan yang digunakan. Yang kedua, mengenal kosakata. Yang ketiga, menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasikan topik dan gagasan utama. Yang keempat, menentukan makna-makna kata, termasuk kosakata split dari konteks tertulis. Yang kelima, mengenal kelas kata gramatikal, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Yang keenam, menentukan konstituen-konstituen dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, preposisi. Kemudian yang ketujuh, mengenal bentuk-bentuk dasar sintaksis. Yang kedelapan, mengkonstruksi dan menyimpulkan situasi, tujuan-tujuan, dan partisipan. Kemudian yang kesembilan, menggunakan perangkat kohesif, leksikal, dan gramatikal guna menarik kesimpulan-kesimpulan. Yang kesepuluh, menggunakan pengetahuan dan perangkat-perangkat kohesif, leksikal, dan gramatikal untuk memahami topik utama atau informasi utama. Yang ke-11, menggunakan ide utama dari detail-detail yang disajikan. Yang ke-12, menggunakan strategi-strategi membaca yang berbeda terhadap tujuan-tujuan membaca yang berbeda, seperti skimming untuk mencari ide-ide utama atau melakukan studi secara mendalam. Baiklah, yang kedua, keterampilan mendengar atau listening skills. Mendengar merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Dengan demikian, mendengar tidak sekedar kegiatan mendengar, tetapi juga memahaminya. Ada dua jenis situasi dalam mendengar, yaitu mendengar secara interaktif dan mendengar secara non-interaktif. Yang dimaksud dengan mendengar secara interaktif terjadi dalam tatap muka, percakapan telepon, dan atau sejenisnya. Sedangkan keterampilan mendengar non-interaktif terjadi saat kita mendengarkan radio, TV, film, khutbah, atau menyimak dalam acara-acara seremonial. Dalam keterampilan mendengar, kita harus menguasai keterampilan mikro diantaranya. Yang pertama, menyimpan atau mengingat unsur bahasa yang didengar menggunakan daya ingat jangka pendek. Yang kedua, berupaya untuk membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti dalam bahasa target yang ingin dituju. Kemudian yang ketiga, menyadari adanya bentuk-bentuk tekanan dan nada, warna suara, intonasi, dan adanya reduksi bentuk-bentuk kata. Yang keempat, membedakan dan memahami arti kata yang didengar. Yang kelima, mengenal bentuk-bentuk kata khusus. Yang keenam, mendeteksi kata-kata kunci, mengidentifikasikan topik dan gagasan. Yang ketujuh, menebak makna kata dari konteks. Yang kedelapan, mengenal kelas-kelas kata. Yang kesembilan,
menyadari bentuk-bentuk dasar sintaksis. Yang ke-10, mengenal perangkat kohesif. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, mendeteksi unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, preposisi, dan unsur-unsur lainnya. Kemudian yang ketiga, keterampilan menulis atau writing skills. Menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat produktif. Menulis dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Ini karena menulis bukanlah sekedar menyalin saja, menyalin kata-kata saja, menyalin kalimat-kalimat saja, tetapi melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Dalam keterampilan menulis, kita harus menguasai di sini penggunaan ejaan. Kita harus menguasai keterampilan mikro di antaranya. Yang pertama, menggunakan ortografi dengan benar, termasuk di sini penggunaan ejaan. Yang kedua, memilih kata yang tepat. Yang ketiga, menggunakan bentuk kata dengan benar. Yang keempat, mengurutkan kata-kata dengan benar. Yang kelima, menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca. Yang keenam, memilih genre tulisan yang tepat sesuai dengan pembaca yang dituju. Yang ketujuh, mengupayakan ide-ide informasi utama didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi tambahan. Kemudian yang kedelapan, mengupayakan terciptanya paragraf dan keseluruhan tulisan koheren sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran atau informasi yang disajikan. Yang kesembilan, membuat dugaan seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca, sasaran mengenai subjek yang ditulis, dan membuat asumsi mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui dan penting untuk ditulis. Kemudian yang keempat, keterampilan berbicara atau speaking skill. Berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Sehubungan dengan keterampilan berbicara ada 3 jenis situasi berbicara. Yang pertama, interaktif, yang kedua, semi-interaktif, dan yang ketiga, non-interaktif. Dalam keterampilan berbicara, kita harus menguasai keterampilan mikro di antaranya. Yang pertama, mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas, sehingga pendengar dapat membedakannya. Yang kedua, menggunakan tekanan dan nada serta intonasi yang jelas dan tepat sehingga pendengar dapat memahami apa yang diucapkan pembicara. Yang ketiga, menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata, serta pilihan kata yang tepat. Yang keempat, menggunakan register atau ragam bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi, termasuk sesuai ditinjau dari hubungan antara pembicara dan pendengar. Yang kelima, berupaya agar kalimat-kalimat utama jelas bagi pendengar. Yang keenam, berupaya mengemukakan ide-ide atau informasi tambahan guna memperjelas ide-ide utama. Yang ketujuh, berupaya agar wacana berpautan secara selaras sehingga pendengar mudah mengikuti pembicaraan. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Berikut ini ada daftar pustaka. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.